Haleluya, haleluya. Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur boleh kembali bersama dengan saya di channel Perianto Zamasi pada saat sore hari ini. Sebelum kita akan menyerahkan kepada hambanya Pendeta Yosua Muhammad Yasin pada saat sore hari ini, saya terlebih dahulu memohon maaf oleh karena tertundanya siaran ini yang harusnya kita sudah mulai pada pukul 3 sore tepat pukul 15.00 WIB, tapi oleh karena ada sedikit gangguan dari signal ya di tempat saya, akhirnya baru kita bisa mulai pada saat sore hari ini, saudara-saudari. Nah, itu sebabnya langsung saja saya akan menyapa hambanya Pendeta Yosua Yasin pada saat sore hari ini. Shalom, Ya, selamat sore Om. shalom, selamat sore, Tuhan Yesus berkati, dahsyat, haleluya, gimana Haleluya, dahsyat. kabarnya? Saya lagi di luar nih, Ini enggak apa-apa. jauh dari rumah? Enggak apa-apa, biarin banyak orang yang dengerin, Oh, enggak apa-apa. Ini ada Pak Ustadz tuh. haleluya, luar biasa, luar biasa. Ada Pak Ustadz, dia Pak Ustadz Abdul Rojak ya, yang kemarin juga Ya, sempat dibaptis ya Om ya. ya, aduh, haleluya. Hai Pak Haleluya. Ustadz. Mungkin nanti kapan-kapan bisa bersaksi deh sama ini Ah, Pak ya, Abdul ya, ini, ya. Abdul Ah, Rojak ini. ya. Oke, kita akan bicara nih Om ya tentang bukunya Ah, Yahya Waloni ya. Pak Yahya Waloni, ya. Beliau bilang bahwa surga itu bagi Islam, sedangkan neraka itu adalah bagi Neraka bagi Kristen. Kristen. Nah, bagaimana nih kira-kira Om pendapat Om tanggapannya mungkin mengenai bukunya Kalau menurut Yahya saya, Waloni ini? Yahya Waloni itu harus lebih belajar lagi kitab Injil dengan luar biasa. Kenapa? Karena kalau seandainya dia belajar kitab Injil benar-benar, dia nggak akan mungkin meninggalkan Islam, meninggalkan Kristen, gitu loh. Nah, kalau saya pikir ya, kalau dibilang katanya surganya, apa, Islam itu surga dan Kristen itu neraka. Coba dia belajar ngaji di mana sih? Saya tanya. Ini didengar semua orang loh, gitu. Ya. Dia jangan hanya bisa berkuar-kuar mulutnya doang besar, gitu loh. Mulutnya besar gitu loh, berkuar-kuar. Tapi pada saat ditantang sama kami semua, alasannya ada aja gitu loh. Nah, pada kesempatan sore hari ini saya mengajak ya kita semua ya jangan sampai tertipu dengan omongan Yahya Waloni gitu loh. Karena nggak mungkin nih Kristen itu neraka gitu loh. Ya, karena Yahya Waloni itu maaf kata, di mana dia belajarnya gitu loh. Di mana dia ngajinya. Kalau Mas Andai dia benar-benar seorang hamba Tuhan, mantan dosen dan lain sebagainya, dia tidak akan meninggalkan kekristenan gitu. Kalau dia sudah tahu kebenaran Alkitab Injil gitu. Kalau dia sudah mengerti kebenaran Alkitab Injil, dia tidak akan meninggalkan, saudara. Gitu. Ya. Dia tidak akan pernah meninggalkan gitu. Makanya saya bilang ya, apa yang dikatakan Yahya Waloni itu maaf kata tong kosong nyaring bunyinya gitu. Bahwa Islam itu surga, Kristen itu masuk neraka. Dari mana? Sedangkan Nabi Muhammad sendiri berdosa kok. 48 Al-Fat ayat 2. Kita akan kaji 48 Al-Fat ayat 2 dikatakan agar Allah memberikan ampunan kepadamu Muhammad atas dosamu yang lalu dan akan datang serta menyempurnakan nikmatnya dan menunjukimu ke jalan yang lurus. Bayangin Mr. M aja berdosa, nggak bisa menyelamatkan umatnya, apalagi menyelamatkan dirinya. Masa bisa dikatakan bahwa surga? Dari mana mau surga? Sedangkan dalam Al-Quran sendiri dikatakan di sini dalam 48 Al-Fat ayat 2, ya kan? Nggak ada keselamatan itu hanya ada dalam Yesus. Surga itu hanya ada dalam Yesus Kristus, saya katakan. Dalam mutiara hadis di sini kata mutiara hadis tahun 2002 jilid 3 nomor 152 dikatakan. Ya, dikatakan di sini ya bahwa dia Nabi Muhammad berkata, ya di sini dikatakan, napasku ada di tangannya Isa Maryam. Bayangin. Nah, ya jadi pertanyaan, kalau seandainya napasku dan jiwaku ada di tangannya dan keselamatanku ada padanya, Isa anak Maryam akan turun ke tengah-tengah kamu. Ini kan pertanyaan yang luar biasa. Jadi Mr. M itu benar-benar nggak bisa menyelamatkan. Gimana dia mau menyelamatkan umatnya, dia sendiri berdosa. Gitu loh. Ya. Makanya ya Walon itu bukunya maaf kata. Cobalah dikaji lagi.
Dipertimbangkan lagi, jangan mencari popularitas dan lain sebagainya, dibilang seperti itu. Gitu. Pada saat mau ditantang, alasannya ada. Ya kan saya bilang, ya Hewoloni tolong Anda belajar Alkitab Injil dengan benar, belajar di firman Tuhan dengan benar, gitu loh. Karena dalam Alkitab kan dikatakan, kalau nggak salah itu dalam kitab Yohanes 10 ayat 28 nih kan. Yohanes 10 dikatakan, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa. Ini sudah jelas. Di dalam kitab Yohanes 10 ayat 28 kan sudah jelas dikatakan, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Bayangin. Tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Nah, dari mana dia bisa mengatakan Kristen itu masuk neraka gitu loh. Coba dikaji Alkitab ini gitu ya Hewoloni. Nah, ini ada Ibu Muti ya, Ibu Muti. Iya. Coba dikaji ya Hewoloni, coba. Injil Yohanes 10 ayat 28, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa. Coba dikaji ayat ini ya Hewoloni. Jangan asal ngomong aja Anda. Sampai selama-lamanya dan seseorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ya, perhatikan ini ya Hewoloni. Ya. Jadi maaf kata kalau dia bicara Kristen itu masuk neraka, dari mana ayatnya? Dari mana hadisnya? Kalau jangan asal comot aja, jangan asal bilang aja. Makanya saya katakan jangan sampai tertipu orang Kristen dengan apa yang dikatakan oleh Hewoloni. Gitu loh. Ya, jangan sampai tertipu gitu. Apa yang dikatakan Hewoloni gitu. Iya. Ini ada Pak Samuel Wakin, ada Ibu Uti. Ya, mungkin dari mereka tanggapan mereka ada kali. Oke, jadi sebelum kita lanjut dulu, saya mau tanya nih Om, apakah sebenarnya memang Om udah dapat itu bukunya Hewoloni belum? Saya sudah lihat di Facebook. Sudah ada rincian-rincian apa yang dikatakan dia. Saya lihat di YouTube. Ternyata dia mengatakan bahwa Kristen itu tidak akan masuk surga. Loh, saya bilang dari mana dia bisa mengatakan Kristen tidak masuk surga? Sedangkan 19 Maryam ayat 19 dikatakan sini, katakan apa? Jibril berkata, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu ya, untuk memberikan seorang anak laki-laki yang suci. Ini sudah jelas. Isa itu suci. Makanya dengan kesuciannya Isa Al-Masih, dia bisa memberikan jalan keselamatan, memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Terdapat dalam 43 Al-Azruf ayat 61. Ya, jadi katakan, dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus. Nah, kenapa harus Isa yang bisa memberikan pengetahuan tentang hari kiamat, sedangkan ada Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi lain sebagainya? Kenapa harus Isa? Gitu loh. Ini kan adanya di Al-Quran. Kenapa harus Isa? Karena Isa sendiri adalah suci. Isa ibni Maryam ruhullah kalimatullah wal awalu wal akhirun. Ini ada Pak Mustafa, luar biasa nih, hadir semua nih. Pak Manuarfa. Pak Manuarfa, luar biasa, tambah ganteng aja. Pak Manuarfa. Itu ada Pak Samuel Warsikin. Tadi saya bilang, untuk apa dikatakan bahwa Kristen itu masuk neraka? Dari mana ya Hewoloni, saya bilang. Akhirnya saya bilang sama dia, kan saya taruh di Facebook saya, ayolah kita ketemu dua mata secara pribadi. Kita bincang-bincang, saya bilang. Kita nggak usah berdebat secara umum, saya bilang. Kita berdebat secara pribadi aja lah. Anda selalu mengatakan Alkitab Injil palsu. Dulu dia bilang gitu, di tangga nggak berani. Sekarang bikin lagi sensasi. Yang masuk surga umat Islam, neraka adalah orang Kristen. Dari mana Anda bisa mengatakan begitu? Gitu loh. Dari mana gitu loh. Dari mana Anda berani mengatakan hal seperti itu? Saudaraku yang dikasih dalam Tuhannya Hewoloni, sedangkan Mr. M aja nggak bisa menyelamatkan pribadinya, apalagi menyelamatkan umatnya. Gitu loh. Makanya dalam Al-Quran di sini dikatakan, Al-Quran 19 Maryam ayat 71 sampai dengan ayat 72, di sini dengan jelas dikatakan, dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak menentangnya. Neraka hal itu bagimu adalah satu-satunya ketentuan yang sudah ditetapkan.
Nah, jadi mereka kalau mau masuk surga harus melalui neraka dulu. Gitu loh. Tergantung yang namanya jembatan Shirathul Mustaqim, rambut di belah 7. Kalau bagi orang Kristen nggak ada rambut di belah 7 nih, saya sama ya tuh nggak ada rambut di belah 7 gitu loh. Dari mana rambut di belah 7? Belah 2 kali, Pak, Om. Ah, belah 2 Belah aja 2. susah banget. Itu kemustahilan. Kemustahilan. Mereka itu maaf kata dia harus melalui jembatan Shirathul Mustaqim. Jadi saya katakan di sini, katakan mereka tuh kalau masuk surga, saya katakan dari ayat ini saya bacakan tadi, bahwa setiap semua orang, baik itu yang alim ulama kayak yang tidak, harus melalui yang namanya ihdinas siratal mustaqim. Itu harus melalui seperti itu. Jadi jangan enak-enaknya dibilang katanya kita masuk neraka lah, dari mana emang dia sudah lihat neraka gitu. Makanya kan di Facebook saya tantang, ayo kita ketemu lah secara pribadi, kita ngobrol, nggak usah pakai ngajak-ngajak anak buahnya, kita ketemu dulu secara pribadi gitu. Berapa kali saya tantang di Facebook waktu dia bilang katanya Alkitab Injil palsu, saya pernah tantang juga di Facebook. Saya bahkan saya bicara langsung di Facebook, ayo ya nih, ayo kita ketemu, nggak ada tanggapan gitu. Makanya saya himbau kepada orang-orang Kristen jangan terpengaruh dengan buku-buku itu gitu loh. Karangan Yeholoni, hati-hati, saya bilang. Kalau kita nggak jeli banget, hati-hati gitu loh. Nggak mungkin orang Kristen bisa masuk neraka gitu loh. Itu mungkin ada tambahan dari Pak Warsikin, Ibu Uti, ataupun dari Pak Manu Arfa. Oke, baik. Sebelum saya akan coba nanti tanya-tanya nih ya sama beberapa hamba Tuhan yang luar biasa sudah masuk di ruang kita pada saat sore hari ini. Saya mau tanya dulu nih, kalau misalnya mungkin ada dari rekan-rekan hamba-hamba Tuhan ada di sini, Pak Samuel Wasikin, hambanya Mister, kita bikin Mister aja deh, Mister Menuarfa, ada Ibu Uti gitu kan, yang mungkin setelah ini bukunya Yahya Waloni keluar, kira-kira yang udah dapat dan udah baca itu mungkin kira-kira siapa ya di sini ya? Mungkin Pak Menuarfa udah belum, Pak? Belum ya? Belum. Coba buka di YouTube, Pak. YouTube. Oke. Kalau belum, itu. Pak Wasikin gimana? Pak Samuel Wasikin udah dapat belum, Pak? Bukunya Yahya Waloni ini? Belum, saya baru dapat info 2 hari yang lalu. Cuma saya belum dapat. Oke. Kalau Ibu itu kalau Ibu Uti sendiri gimana, Bu? Saya nggak lihat dan baru ini dengar dia ngomong kayak gitu. Saya belum. Oke, baik. Saya pikir tadi udah ada yang dapat, jadi maksud saya biar mungkin rekan-rekan yang udah dapat ini yang duluan boleh tanggapin. Oke, kalau gitu mungkin ada tanggapan dari hambanya Mister aja deh, Mister Menuarfa, gimana kira-kira tanggapannya hambanya nih? Silakan Pak Menuarfa. Baik, shalom semuanya. Shalom. Ya, shalom, Pak. Kalau saya itu sebetulnya saya nggak mau tanggapi secara serius, karena bagi saya yang pertama Allah yang kita sembah dan Allah yang mereka sembah berbeda. Oke, kan? Sudah pasti surga menurut mereka dan menurut kita berbeda. Beda. Iya kan? Nah, jadi kita menyembah kepada Allah yang benar, ya kan? Karena itu saya selalu bilang kekristenan itu bukan berbicara soal perbuatan benar, tetapi kepercayaan yang benar, ya kan? Dua hal yang berbeda. Ada orang melakukan hal yang benar, perbuatan yang benar, tetapi kepercayaan yang tidak benar, ya kan? Karena di dalam iman Kristen Allah itu menyatakan diri, ya kan? Allah itu menyingkapkan dirinya dan kita mengenal dia secara pribadi, dan dia yang berkata, ya, yang menawarkan surga, sebab di dalam Matius pasalnya yang ke-16 ayat yang ke-19, setiap pada saat Petrus menyatakan engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup, Tuhan Yesus berkata kepadamu kuberikan kunci kerajaan surga. Jadi kunci kerajaan surga itu diberikan. Nah, jadi kita bukan hanya diberikan surga, tapi kunci kerajaan surga. Wow. Ya. Nah, ya kan? Dan Yesus sudah mengatakan bahwa
dia akan pergi ke rumah Bapa dan dia menyediakan tempat, ya kan? Dan kalau tempat itu sudah selesai, dia akan menjemput kita. Jadi yang punya surga memberikan jaminan kepada kita. Itu yang saya katakan bahwa saya itu lebih memilih murtad dari Islam daripada murtad dari Yesus. Kenapa? Ya. Karena kalau saya murtad dari Islam, ya tentu Islam katakan ya masuk neraka, ya kan? Tetapi saya tetap menjalankan agama Islam, ya surganya juga belum pasti, ya. Tidak ada kepastian, semuanya masih insya Allah. Ya walaupun saya sudah bertobat dengan taubatan nasuha, ya kan? Walaupun saya sudah bertobat dengan taubatan nasuha. Seperti di dalam Quran surat 66 ayat yang ke-8. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Tapi di situ dikatakan mudah-mudahan Tuhanmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Nah, jadi konsep surga pun juga kita berbeda, ya kan? Nah, kalau kita mengacu seperti yang dikatakan di dalam, seperti tadi Ustadz Muhammad Yasin bilang, mengacu pada Maryam 71, ya kan? Ya kan? Maryam 71 dikatakan, dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Dan karena itu bagi saya lebih memilih murtad dari Islam daripada murtad dari Yesus. Nah, di dalam Yesus juga memberikan ketegasan, ya, bahwa ya kita memiliki jaminan keselamatan. Ya. Diberikan ketegasan seperti di dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-9. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk keluar dan menemukan padang rumput. Lalu di dalam Yohanes pasal 10 ayat 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti, dikatakan pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ya. Dan karena itu Tuhan Yesus memberikan ketegasan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada nabi loh yang pernah berkata akulah jalan. Semua nabi hanya menunjuk, ya, menunjuk kepada satu pribadi, ya kan? Sebelum dia belum jelas, ya, tetapi akan datang, ya. Nah setelah dia itu nggak ada lagi, ya kan? Karena itu hanya dia, yaitu jalan, kebenaran, dan hidup. Dia katakan tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini sebuah kepastian. Dan ditegaskan lagi di dalam Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan itu tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi kita nggak usah terlalu tanggapi secara berlebihan juga bukunya Yahya Waloni. Ya anggaplah dia orang stres lah, ya kan? Ya anggaplah orang stres, ya kan? Iya, udah kelihatan, ya kan? Nah, karena begini, Allah kita sama Allah dia berbeda. Udah pasti Allah surga kita berbeda sama surga dia. Ya, karena surga dia adalah 72 bidadari yang menyambut seorang Ustadz Muhammad Yasin kalau dia tidak murtad, ya kan? Nah karena itu bagi saya ya biarlah, ya, sebab junjungan kita juga dulu belum ada kepastian, ya seperti yang disampaikan tadi oleh Ustadz Muhammad Yasin, belum ada jaminan dia untuk masuk surga karena masih didoakan.
Ya, dan saya sepakat dengan beliau dengan junjungan itu seperti yang dikatakan di dalam hadits riwayat Muslim 2817, la yudhilu ahadan minkum amaluhul jannah. Tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkannya ke dalam surga. Wala yujirruhu minan nar, dan menyelamatkannya dari neraka. Wala ana, tidak juga dengan aku. Ya, ila birahmatin minallah, kecuali karena rahmat, ya. Rahmat, ya. Sekali lagi, karena rahmat dari Allah. Birahmatin minallah, rahmat dari Allah. Nah, rahmat itu apa? Kasih karunia. Ya. Di Efesus pasal 2 ayat 8 sudah menegaskan itu. Sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Nah, jadi bagi saya ya tidak perlu kita tidak perlu kita risau, nggak usah juga biarkan aja ya, karena itu dia menulis. Ya saya juga belum baca buku itu. Satu hal yang pasti di dalam Quran ya, surat kedua ayat 62 dikatakan sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Sabiin, ya siapa saja yang melaksanakan, yang percaya kepada Allah, percaya melaksanakan kebajikan, percaya pada hari kiamat, ya mereka tidak usah bersedih karena akan diberikan pahala oleh Tuhan mereka. Ya. Jadi Quran mengakui Tuhan mereka. Ya. Jadi Tuhan kita itu diakui. Ya. Kalau hari ini mereka berteriak-teriak, ya mereka itu berkontradiksi dengan mereka punya kitab suci. Jadi bagi saya ya begitulah. Ya. Nah karena itu kita nggak usah bersedih hati. Kalau Yahya Waloni bilang kita masuk neraka, ya kan? Ya biar aja. Karena apa? Di dalam Islam itu kan ada tahapan-tahapan untuk masuk surga. Yang pertama ya tentu Islam, beragama Islam. Sesuai dengan Quran surat Al-Imran ayat 19 dan ayat yang ke-85. Jadi agama Islam. Nah, tidak cukup beragama Islam, tapi harus sholat, ya kan? Harus tentu dengan beragama Islam, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, lalu kemudian sholat, lalu kemudian berzakat, puasa, dan naik haji. Nah, itu semuanya dalam rangka apa? Amal ibadah. Tidak cukup itu. Waktu dia meninggal, mati, masuk di dalam liang kubur, ditanyai lagi sama malaikat. Ya, ditanyai sama malaikat pakai bahasa Arab, man rabbuk, ya kan? Ya. Madinuk, apa agamamu? Ya. Jadi ditanya semua, man nabiyuk, ya. Siapa nabimu? Nah itu kan pakai bahasa Arab, nggak bisa pakai bahasa Betawi. Ya. Nah, oke. Mungkin bisa saja orang lolos dari itu. Tapi belum selesai. Ya, nanti di hari kiamat manusia dikumpulkan di padang mahsyar, lalu kemudian yang menghubungkan padang mahsyar dengan surga adalah apa? Jembatan, ya, yang namanya jembatan Siratal Mustaqim, yang diumpamakan seperti rambut di belah 7. Lalu di bawahnya itu neraka dan orang harus melewati. Nah, jadi sepertinya bagi saya itu sesuatu yang mustahil, jauh, ya. Karena itu kita nggak usah ini, biar aja, ya. Yang penting bagi kita adalah ya Markus 16 ayat 16. Barang siapa yang percaya, ya, diselamatkan, yang tidak percaya mampus, binasa, itu aja. Iya. Iya. Saya kira mana hostnya? Oh, hostnya udah lari nih. Iya, haleluya. Ya, sedikit saya tanggapin. Saya kira begitu aja dulu. Saya tanggapin. Maksud gini, Pak. Kita kan, maksud saya gini, jangan sampai terjadi
pemurtatan besar-besaran seperti di NTT. Itu kan banyak orang Kristen masuk Islam gara-gara satu hal lain sebagainya. Maksud saya gitu, makanya saya sanggah seperti ini, jangan sampai ada orang Kristen yang keliru gitu loh. Yang awam, yang tidak mengerti kan keliru gitu loh kan. Wah, buat apa saya jadi Kristen masuk neraka gitu loh. Makanya saya sanggah hal seperti ini saat ini untuk meluruskan, jangan sampai mereka gua nggak mau jadi orang Kristen, nanti masuk neraka gitu. Orang yang awam. Tapi kalau bagi kita yang ngerti, ya memang apa yang dikatakan Pak Nusri ya betul gitu loh. Kita nggak usah tanggapin nih orang stres ya, walau nikmah kan gitu. Orang stres gitu. Iya. Nah, masalah orang-orang di NTT sana yang banyak kemudian menjadi mu'alaf ya. Nah, kita harus juga introspeksi gereja ya. Apa yang gereja buat selama ini? Ya. Betul. Memang saya menyadari bahwa di dalam kekristenan ini masalah akidah itu belum apa ya, di jemaat awam itu masih belum beres ya, masalah akidahnya ya, rumusan iman Kristen ya, bahkan di kalangan hamba Tuhan juga hari ini masih ada semacam perbedaan yang mencolok ya mengenai ya Tritunggal lah, ya tentang apalah, ya kan. Nah, jadi ini kemudian berdampak pada umat tentunya. Nah, bagi saya yang penting kita memberitakan tentang Injil Yesus Kristus dan jaminan keselamatan seperti selalu yang saya selalu bilang bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat, bahwa di luar Yesus tidak ada jaminan keselamatan. Jadi intinya pertama Allah yang kita sembah dan Allah yang mereka sembah berbeda. Yang kedua tentu karena Allah berbeda, pasti juga surganya berbeda. Sudah jelas kan? Surganya adalah ya, kalau mengenai surga kita kan bukan soal makanan dan minuman ya. Tetapi surga di sana itu kan soal makanan, soal minuman, soal ya 72 bidadari lah dan seterusnya ya. Saya nggak terlalu suka bahas itu sebenarnya. Surganya adalah ya. Oke, terima kasih hambanya. Mungkin ada tanggapan nih dari Pak Samuel. Silakan hambanya. Baik, terima kasih Pak. Kedengaran suara saya ya? Kedengaran. Bisa Bu, bisa Pak, bisa. Baik. Ya, beberapa hari yang lalu juga ada orang yang muat di medsos saya tentang buku itu, tentang kaitannya dengan surga bagi Islam, neraka bagi Kristen. Saya jawabnya seperti Pak Manoarfa tadi. Konsep tentang surga juga berbeda. Konsep penyembahan kita juga berbeda. Jadi kalau konsepnya mereka jelas tidak masuk dalam konsepnya kita. Kalau mereka surga itu katanya salah satunya di beberapa YouTube itu dimunculkan kaitannya dengan 72 bidadari, kaitannya dengan hubungan seksual. Nah, surganya kita jelas tidak bicara tentang itu. Dari sini aja sudah berbeda. Jadi ketika ngomong itu, karena saya tidak membaca bukunya banyak ya, cuma dari medsos yang muncul itu saya jawabnya jelas surganya berbeda, konsepnya berbeda, cara di surganya juga kontennya berbeda. Jadi tidak perlu diperdebatkan banyak buat saya sih. Itu kalau saya mencoba menekankan menguatkan banyak jemaat adalah ya memang pada akhir zaman akan banyak muncul para penyesat, bual, pembohong kan begitu ya, sesuai dengan 2 Timotius pasal yang ketiga itu tentang keadaan manusia pada akhir zaman. Sekarang udah muncul lebih banyak lagi, lebih nyata lagi. Jadi kepercayaan pada Kristus adalah sesuatu yang sudah final ya, tidak bisa diganggu gugat karena yakin bahwa di dalam Kristen, di dalam Kristus itu pasti ada keselamatan ya. Alkitab sudah banyak bicara bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya yang membuat kita bisa diselamatkan. Ya. Juga seringkali kita bicara tentang Injil bahwa jalan masuk ke surga cuma satu lewatnya, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Orang punya banyak cara, punya banyak strategi.
Tetapi satu-satunya jalan yang Yesus buat untuk menuju surga adalah lewat dirinya. Percaya kepada Dia, satu-satunya Allah yang sanggup menyelamatkan. Kalau orang lain buat jalan, jalannya sendiri tidak akan bisa. Ya, ada yang bicara tentang kebaikan, ada yang amal dan seterusnya. Kebaikan manusia itu tidak menolong dia untuk bisa ketemu dengan Tuhan di sorga. Sebaik-baiknya orang tetap masih berdosa. Nah, ketika orang berdosa tidak ditebus, tidak dibayar lunas oleh Tuhan sendiri, dia tetap tidak bisa masuk dalam kerajaan sorga. Jadi saya lebih cenderung begitu. Saya tidak menanggapi itu. Justru kita mulai menekankan kepada jemaat adalah bagaimana kita terus beriman, meyakini bahwa Alkitab adalah benar adanya, Yesus adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Itu adalah sesuatu yang final dan itu harus mulai kita tekankan. Kalau bicara tentang pengajaran yang macam-macam sekarang ini, ya bagaimana caranya kita menguatkan jemaat untuk lebih dewasa, mengerti Alkitab, ya, memahami firman, bahwa pada akhir zaman memang akan banyak timbul penyesat, pembual-pembual, pemfitnah, ya. Sekarang kan banyak muncul fitnah tuh, orang sembana di fitnah tuh, ya. Orang tidak tahu berterima kasih, tidak peduli agama, tidak tahu mengasihi, ya, ini orang yang suka ya arogan lah kira-kira gitu ya, tidak mau berdamai tadi, suka menjelekkan orang, ya, tidak suka yang baik, ya, kadang-kadang itu sudah muncul, dan makin hari makin nyata, jelas sekali tanda-tanda ini digenapi. Itu sih tanggapan dari saya sih. Jadi saya tidak terlalu risau dengan buku itu karena saya mempercayai bahwa itu konsepnya jelas berbeda dengan kita. Gitu ya. Oke. Begitu, Pak. Baik. Oke, baik. Sebelum kita simpulkan ya, saya akan coba dulu tanyakan sama Ibu Uti nih, gimana kira-kira Ibu Uti menanggapi apa bukunya Yahya Waloni ini, Bu? Nanti setelah ini baru kita simpulkan bagaimana solusi kita atau tindakan kita sebagai hamba-hamba Tuhan di dalam menanggapi ini. Walaupun mungkin kita mengatakan bahwa kita tidak perlu risau akan hal ini, tapi sebagai hamba Tuhan, apa yang akan kita lakukan ya setelah kita melihat apa yang terjadi saat ini seperti munculnya buku Yahya Waloni. Namun sebelumnya mungkin ada yang disampaikan oleh Ibu Uti pada saat sore hari ini. Silakan Ibu Uti. Ya, terima kasih Pak. Saya sih setuju dengan Pak Yasin ya, karena memang kalau kita lihat ya alasan penyebab utama dari Bapak Yahya Waloni ini dia bisa mengatakan seperti itu dan dia bisa mualaf itu ya jelas terlihat sekali bahwa dia dulunya dia tidak mengerti akan konsep firman Tuhan, konsep Alkitab yang dia pelajari dulu gitu loh. Jelas dia tidak tahu apa-apa. Dia tidak tahu apa-apa tentang ketuhanan Yesus dan dia tidak mengerti apa-apa gitu. Siapa Yesus itu atau bagaimana Yesus itu, apakah dia Tuhan atau tidak, jelas dia tidak tahu. Makanya sekarang dia menjadi mualaf. Dan pernyataan dia mengatakan bahwa orang Kristen itu masuk neraka dan dia masuk surga. Oh, justru itu terbolak-balik gitu loh. Justru terbolak-balik. Justru di dalam kita lah, di dalam Alkitab lah, di dalam Yesus lah ada jaminan keselamatan ya iya dan amin dan pasti gitu loh. Di luar Yesus itu banyak sekali ayat-ayat yang mengatakan di luar Yesus tidak ada orang selamat. Yesus sendiri mengatakan akulah jalan. Jalan itu adalah diri Yesus sendiri, bukan dia petunjuk jalan, bukan dia pengarah jalan, tetapi akulah jalan dan kebenaran. Nah itu benar, satu-satunya yang benar. Di dalam Yohanes 17 ayat 3 juga Yesus mengatakan bahwa engkaulah satu-satunya Allah yang benar dan mengenali Yesus Kristus yang telah engkau utus untuk mendapatkan keselamatan itu, kebenaran di dalam Elohim dan di dalam Yesus Kristus. Karena di dalam ayat 2-nya ayat 2-nya pemberi hidup yang kekal itu adalah Yesus dan Elohim gitu loh. Jadi dan di dalam Alkitab juga mengatakan, Rasul Petrus dengan jelas mengatakan bahwa di dalam kolong langit ini tidak ada nama lain yang daripadanya kita memperoleh keselamatan. Ya di luar itu Alkitab jelas mengatakan di luar Yesus tidak ada keselamatan. Sepertinya ini yang tidak diketahui oleh Yahya Waloni. Dan pernyataan itu harus kita sanggah, harus kita tolak. Ya kan, pernyataan Yahya Waloni ini harus kita sanggah, harus kita tolak, harus kita tidak benarkan. Karena apa? Karena orang-orang Kristen itu yang seperti Yahya Waloni ini banyak gitu loh. Kasihan jiwa mereka gitu loh.
Yang seperti Yaya Waloni, orang Kristen banyak sekali di mana-mana, banyak sekali orang Kristen yang nggak mengerti apa-apa. Mereka datang ke gereja ya ikut-ikut ibadah, lalu pulang ya pulang saja gitu loh, ikut-ikut aja, hanya ikut ritual. Tapi pengenalan mereka akan Yesus itu siapa, bagaimana Yesus itu, mereka banyak juga yang nggak tahu. Dan ini kalau dibaca oleh orang-orang yang seperti itu, Kristen-Kristen yang nggak ngerti apa-apa itu ya akan berpengaruh, Pak Mandrova, akan berpengaruh dan akan membuat mereka jauh dari Tuhan gitu loh. Sedangkan kita ini kan dituntut untuk memberi jawab, kita dituntut untuk pergi ke seluruh dunia dan beritakan Injil, kabar keselamatan itu. Nah, saya pikir kita harus memberitakannya dengan begini, kita tolak, kita nggak boleh diam saja, cuekin saja, dia kan nggak bisa begitu. Kalau menurut saya sih nggak bisa. Kita harus kasih tahu itu nggak betul gitu loh. Itu bukan iman kami. Justru di iman mereka itu tidak ada jaminan keselamatan sama sekali gitu loh. Tuhan Yesus itu mengatakan, aku datang dari sorga dan kembali ke sorga. Hanya orang yang tahu rumahnya yang bisa pulang ke situ, ngajak kita ke sana, ya kan? Kalau nabi mereka, Mr. M itu dia nggak tahu jalan ke sorga, bagaimana dia bisa bawa orang-orang ke sorga. Yesus mengatakan, aku datang dari atas, ya Yesus akan kembali ke sana, dia tahu jalan ke sana. Makanya dia mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Hidup itu kan artinya keselamatan, hidup kekal. Lalu hanya Yesuslah yang mengatakan, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Di dalam Matius 24 juga lebih hebat lagi, dialah yang akan datang di awan-awan untuk ya bersama dengan malaikat-malaikatnya untuk mengumpulkan kita dari keempat penjuru bumi, katanya kan, dari utara, timur, barat, selatan, dia akan kumpulkan kita. Nggak ada jaminan seperti itu di kitab mereka gitu loh. Iya kan, kalau kita lihat juga sama sekali nggak ada jaminan keselamatan di kitab mereka gitu loh. Tuhan mereka itu kan nggak seperti Tuhan kita. Kita mempunyai jaminan keselamatan yang luar biasa, iya dan amin, kekal dan pasti gitu. Karena apa ya? Karena Tuhan kita itu ada. Tuhan kita eksis, Tuhan kita itu menampakkan diri, Tuhan itu ada bersama dengan kita, tercatat dalam sejarah dan perkataannya semua dicatat gitu loh. Lengkap dengan bukti-bukti, fakta-fakta, iya dan amin, dan berdasarkan dalil yang sah, merupakan ketetapan yang pasti yang tidak bisa diganggu-gugat gitu loh. Sedangkan ketika Pak Yaya Waloni mengatakan bahwa mereka itu masuk surga, kita enggak loh, justru terbalik. Jaminan apa yang bisa dia berikan kepada kita? Tuhannya di mana, gitu kan? Apa buktinya, gitu loh. Sejak kapan dia bisa menjaminkan keselamatan loh? Sedangkan dia sendiri nggak pernah mengatakan akulah jalan dan kebenaran, gitu loh, Mr. M-nya itu, ya kan? Jaminan apa yang dia bisa berikan? Sedangkan dia sendiri masih harus didoakan, gitu loh. Sedangkan Tuhannya tidak ada seperti kita, tidak seperti kita. Mereka menyembah apa yang mereka tidak kenal, gitu kan? Kalau kita menyembah apa yang kita kenal, jaminan keselamatan kita itu kekal, iya dan amin, nggak bisa diganggu-gugat gitu loh. Iya kan? Lagi pula memang kalau mereka mengatakan bahwa mereka masuk surga, ya surga mereka juga surganya beda. Tuhan mereka juga Tuhan yang beda dengan Tuhan kita. Tetapi kalau untuk orang yang nggak mengerti, nah memang ini kan merupakan ini penyesatan gitu loh. Banyak sekali orang-orang. Bahkan contohnya Yahya Waloni sama Pak Ustadz siapa tuh yang ini Ustadz yang Ambon itu kan ya siapa namanya? Ya yang itu kan mereka, iya itu mereka kan karena mereka nggak ngerti gitu loh, walaupun mereka sudah belajar Alkitab gitu loh. Nah kalau kita biarkan ya tugas-tugas kita inilah para penginjil hamba Tuhan untuk memberitakan itu nggak betul gitu loh. Makanya Tuhan panggil kita harus kasih tahu apapun ya dengan cara media seperti ini, kita kasih tahu. Jangan kita tinggal berdoa di gereja tinggal doakan, kita bilang kita bimbing saja jemaat kita. Oh tidak seperti itu sih kalau menurut saya. Ya kita harus bicara. Mana bisa pengadilan dilawan, misalnya kita dilawan oleh orang-orang yang bisu gitu loh. Iya kan, orang-orang bisu nggak bisa ngomong apa-apa ya tetap aja dianggap, akhirnya kan dia dianggap salah gitu kalau dia membisu. Jadi kita harus bersuara juga. Makanya saya setuju dengan Pak Yasin, setuju banget. Itu harus dikasih tahu. Kalau bisa kita lawan dia debat gitu. Karena saya orang berdebat ya. Iya Pak Yasin. Kalau bisa kita lawan dia, tantang dia. Jangan asal keluar-keluar. Gitu. Masalah ini masalah kebenaran. Kita harus lawan, betul. Apa yang dikatakan Pak Rusri juga betul. Nggak ada salahnya. Memang kita orang
Kristen mesti diam. Bukan berarti kita diam aja. Kita harus cerdik seperti ular. Iya. Iya. Diamnya kita itu diam yang bagaimana gitu. Diam yang menghanyutkan nantinya. Gitu. Iya, makanya saya diam-diam aja. Makanya apa yang dikatakan Pak Rusdi luar biasa memang. Kita mesti diam, tapi diamnya orang Kristen lihat nantinya gitu loh. Sekali hajar udah akan keok dia. Iya. Ya, makanya kalau bukan berarti kita membela Tuhan ya. Tuhan itu tidak perlu dibela, tetapi tugas kita harus memberi jawab. Yang saya lakukan sekarang ini memberi jawab. Itu kan pernyataan yang salah tentang iman kita. Ya kita harus jawab gitu. Iya kan? Dan kita harus menyebarkan Injil kerajaan. Wah, Ibu Uti keluar tuh signalnya. Jadi gini. Signalnya kali ya. Jadi gini ya, kita nggak usah terlalu sibuk dengan buku Yahya Waloni itu, seolah-olah buku itu begitu penting ya. Benar. Padahal masih banyak buku-buku kita yang begitu penting, misalnya buku-buku Pak Saifuddin Ibrahim yang menurut pengakuan Ustadz siapa itu ya itu setiap bulan setiap bulan bisa 150 orang baca buku itu dan kemudian murtad dari agama Islam. Jadi buku Yahya Waloni itu ya kan. Jadi buku Yahya Waloni itu maksudnya gini, nggak usah kita ributkan. Tugas kita adalah tetap memberitakan Injil keselamatan di dalam Yesus. Makanya tugas kita adalah kita memuridkan kembali jemaat itu gitu loh kan. Buku itu kalau kita terlalu heboh membahas buku itu nanti orang jadi penasaran gitu kan. Jadi penasaran gitu. Orang Indonesia ini kan pada kepo ya, mayoritas kepo. Ketika itu dihebohkan oleh kita, maka orang mencari tahu gitu loh. Nah, jadi anggaplah buku itu buku biasa-biasa aja, dan memang buku itu buku biasa. Yang saya katakan anggaplah orang stres yang nulis gitu kan. Ya karena apa? Dasar kita yaitu kita memberitakan Injil yang pasti Allah kita berbeda sama Allah dia, ya kan? Dan konsep surga juga berbeda, ya apalagi gitu kan? Kalau sudah konsep surga kita berbeda sama surga dia, ngapain kita mau terusik dengan buku itu maksudnya gitu loh. Jadi kita beritakan aja Injil ya. Kita beritakan Injil kebenaran. Kita jangan pernah diam untuk memberitakan Injil. Jadi terus memberitakan Injil, baik atau tidak baik keadaannya, ya kan? Iya. Jadi tetap beritakan Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Di luar Yesus nggak ada jaminan keselamatan. Kalau saya mah udah nggak usah diragukan karena saya udah masuk penjara 4 tahun 6 bulan gitu kan. Luar biasa. Saya udah masuk penjara 4 tahun. Saya udah 4 tahun 6 bulan saya sudah. Ya kasus penistaan agama. Ya. Jadi kalau saya mah yang begitu-begitu ya bagi saya ya prinsip saya sekalipun semua orang ini beralih meninggalkan Yesus, saya tidak akan pernah meninggalkan Yesus. Dan saya sudah nyata dan saya sudah diuji. Untuk itu saya sudah diuji. Ya. Untuk hal itu saya sudah diuji, bagaimana saya diintimidasi di Kodim, ya, bagaimana saya dipukul babak belur di rumah tahanan negara, ya, bagaimana saya waktu sidang ada konsentrasi massa, saya dituntut 4 tahun oleh jaksa, hakim memutuskan 4 tahun 6 bulan. Justru itu kesempatan bagi saya untuk pidato pembelaan itu itu merupakan kesempatan bagi saya untuk menyatakan bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat, bahwa di luar Yesus tidak ada jaminan keselamatan. Nah kalau kemudian hari ini muncul buku itu bagi saya bagi saya anggaplah orang stres yang nulis itu. Iya betul. Itulah. Jadi kalau kita terlalu pasti sesudah kita punya siaran ini pasti orang mulai menanggapi lagi gitu kan. Akhirnya kita yang promosikan bukunya gitu kan. Tuh. Iya.
Bagi saya ya kita beritakan Injil saja. Dan Injil itu diberitakan tanpa embel-embel kita kutip kitab orang lain. Ya, kan? Ya, Tapi kalau mereka memberitakan kitab mereka, sepertinya tidak lengkap kalau tidak mengutip Injil. Ya. Sepertinya mereka tidak yakin kalau tidak mengutip Injil. Padahal yang mereka kutip itu salah, gitu kan? Lalu kemudian mereka mencocok-cocokkan ayat-ayat Alkitab dengan junjungan mereka. Padahal mereka bilang Alkitabnya udah palsu. Tapi kalau mereka bilang Alkitab palsu, lalu mereka paksakan junjungannya ada di dalam Alkitab yang palsu itu, berarti berarti Nabi apa? Iya, itu bolak-balik ya. Dapat diduga berarti kalau mereka bilang Alkitab palsu, lalu mereka kutip ayat itu, mereka cocokkan bahwa di dalam Alkitab yang palsu mereka bilang itu, di sana ada junjungannya. Ya kan? Mereka ambil. Lah berarti patut diduga apa? Nabi itu nabi apa? Kalau dia bilang kitab palsu, ya kan? Nah, jadi kita nggak usah, karena Injil itu kita beritakan, tidak perlu kita kutip yang lain. Ya kan? Kita tidak memberitakan Injil, kita tidak perlu mengutip ayat-ayat kitab mereka itu ya. Kitab apapun nggak perlu. Karena Injil ini adalah sebuah di dalam Roma pasal 1, 16, 17. Injil adalah kebenaran dan kekuatan Allah yang menyelamatkan. Dan sudah selesai ketika Yesus naik ke surga, udah selesai itu. Ya. Sudah selesai semua. Ya, sudah finish. Tidak ada lagi ajaran-ajaran yang lain tentang surga kecuali ajaran Yesus. Kalaupun ada ajaran-ajaran lain ya udah diabaikan itu. Ya. Itu. Saya punya prinsip begitu. Makanya waktu di pengadilan, ya kenapa ditanya kenapa Anda baca Injil ya? Karena saya mau belajar, karena saya mau mengenal Isa Al-Masih, tidak ada sumber yang paling akurat kecuali Injil. Maka saya harus baca Injil. Jadi kalau kita terlalu bahas buku itu nanti jadi heboh buku itu, akhirnya orang pada cari, jadinya kita yang promosikan buku itu. Padahal masih banyak buku-buku yang ditulis oleh murtadin ya, yang lebih segar dan lebih membuat banyak orang kemudian terbuka selubung itu. Ya. Begitu, bagi saya seperti itulah. Iya, maksud saya kan cuma hanya memperingati dia aja supaya jangan seperti itu gitu loh. Itu aja peringatan saya gitu. Supaya apa yang dia katakan itu tolonglah dia berpikir gitu loh. Karena apa yang dia katakan itu nggak benar gitu loh. Jangan sampai kalau kita bilang begini, jangan dia berkata begitu. Kita siapa kita melarang orang berkata begitu? Iya kan? Iya. Itu kan. Bahkan ada ya kita tahu sendiri karakter beliau itu kan. Ya, teriak di mana-mana begitu keras ya. Kita bilang tolong jangan berkata begitu. Ya dia berkata dengan imannya gitu loh. Dia berkata dengan iman dia gitu kan. Ya bagi dia tentu mengatakan bahwa surga bagi Islam, Kristen, neraka bagi Kristen. Ya sebetulnya kita juga bisa bikin buku gitu kan. Kita nulis buku lagi gitu loh, gitu kan. Gitu. Jadi menurut saya gini loh. Kalau kita terlalu menanggapi itu secara berlebihan itu juga tidak bagus gitu kan. Karena kemudian dia berbicara dengan dia punya iman gitu kan. Artinya gini, kita sebagai orang Kristen ya, kita ini kan ketika kita murtad dari agama itu, cara berbicara kita kan berbeda, cara pikir kita juga berbeda gitu kan. Kalau dia sepertinya lepas kendali, tidak lagi punya kasih itu udah hilang kan. Tapi kalau kita memang jadi Kristen ini dalam tanda kutip tidak gampang, sebab kita tidak bisa membalas, ya kan?
kita tidak bisa membalas caci maki dengan caci maki. Kita bisa membalas kejahatan dengan kebaikan. Doakan musuhmu, kasihlah musuhmu, berdoalah untuk mereka. Jadi kalau kita bilang, ya tolong Yahya Waloni, jangan berkata begitu ya. Siapa kita bisa berkata begitu? Ya kan? Artinya gini, tugas kita adalah memberitakan Injil. Ya, kita memberikan pencerahan kepada umat. Ya kan? Nah, kita beritakan tentang Injil keselamatan itu. Tentang di luar Yesus tidak ada jaminan keselamatan. Bahwa surga di dalam Kristen itu adalah surga yang pasti, bukan surga angan-angan. Ya. Bukan surga kisah dongeng, bukan. Karena yang menawarkan surga adalah pribadi yang dari surga. Bahkan pribadi yang punya surga. Sebab dia berkata, tidak seorang pun yang datang kepada Bapa. Bapa itu di mana? Di surga. Ya kan? Berarti dia mau katakan tidak seorang pun yang datang ke surga. Kalau tidak melalui dia, ya udah selesai. Gitu. Ya, kalau saya bisa tanggapi ya Pak ya, ya memang betul orang Kristen memang harus seperti itu. Maksud saya begini Pak, kalau kita menanggapinya dengan bisu gitu loh, dengan membisu tanpa memberitahu dia kalau apa yang dia katakan itu benar, itu kayaknya ya itu kayaknya kalau menurut saya itu bukan penginjilan gitu loh Pak. Justru disinilah kita dikasih jalan untuk memberitakan siapa itu Yesus gitu loh. Karena kalau kita hanya diam saja, tidak melakukan sesuatu, ya kita tidak melakukan apa-apa gitu. Kita membiarkan penyesatan itu terjadi di depan mata kita. Kalau menurut saya sih, membiarkan penyesatan terjadi di depan mata kita dan mengiyakan. Karena kalau orang diam itu, walaupun dia berpikir itu tidak benar, tapi kalau tidak dia diam saja, orang akan mengiyakan. Halo. Ya, hilang gue. Iya. Hilang gitu. suaranya Bu. Iya. Iya, ada telepon masuk tadi. Ya kalau kita diam saja, diam saja orang. Gini Pak, kalau kita diam saja. Saya pikir kan kita tidak diam. Ya. YouTube hari ini bicara tentang murtadin banyak ya. YouTube hari ini bicara tentang keselamatan kan banyak. Jadi kita tidak diam gitu loh. Cuman kalau kita mau menanggapi secara berlebihan tentang buku itu, jadinya gini loh. Kita yang mempromosikan buku itu gitu kan. Dan itu biarkanlah dia memang dia punya karakter seperti itu. Nah, kita bukan diam berarti tidak berbuat apa-apa. Tetap penginjilan kita lakukan kan. Memberitakan Injil tetap kita lakukan gitu. Nah, perlu disadarkan jemaat ya, makanya jemaat itu juga harus militan gitu untuk membaca Alkitab ya. Jangan mereka hanya menjadi jemaat yang pasif gitu ya. Ya, bagi saya bukunya Yahya Waloni itu, bagi saya aja melihat itu nggak menarik gitu. Bagi saya kalau buku itu muncul, masih banyak buku-buku yang lebih bagus kita baca yang ditulis oleh para murtadin gitu kan. Gitu. Iya, tapi masalahnya gini Pak, kan itu Pak Yahya Waloni, walaupun kita diam dengan cara maksudnya untuk membungkam gitu loh penyebaran isi buku itu, tetap saja dia akan menyebar kemana-mana dan sudah menyebar kemana-mana karena kan Pak Yahya Waloni ini kan dia orang yang terkenal gitu, dan dia akan berusaha supaya pemberitaannya itu dikenal orang. Jadi maksud saya ya kita bicaralah kita kasih tahu, kita harus kasih tahu apa yang merupakan pandangan dia itu nggak betul gitu loh, nggak betul. Kita harus kasih tahu walaupun dengan maksudnya dengan tidak dengan cara frontal memerangi atau nyinggung agama mereka, enggak. Kita harus kasih tahu kita ini mempunyai jaminan keselamatan yang luar biasa gitu, nggak bisa diganggu gugat karena yang menjaminkan itu pernah bersama-sama dengan manusia gitu loh, ada buktinya, ada faktanya, ada sejarahnya gitu. Ya kita harus bicara sih sebetulnya Pak, harus dikasih tahu
kalau penyesatan diam-diam saja ya kita cuma dibungkam, lalu kita cuma ngobrol-ngobrol di tengah di kalangan kita sendiri, ya itu ya bagaimana ya? Kalau saya rasanya ya kita harus bicara aja gitu loh Pak. Ya minimal diajak dia berdebat gitu loh. Dia sudah memberi kapan dia mau diajak berdebat? Iya, itu dia makanya. Itu dia susahnya itu. Iya sih. Jadi mau berbicara tentang Yahya Walloni dan bukunya itu hanya membuang energi menurut saya. Iya sih. Iya kan, membuang energi. Yang penting bagi kita adalah kita himbau jemaat untuk membaca Injil, membaca Alkitab. Iya. Nah, jemaat ini kan malas baca Alkitab ya. Jemaat kita kan banyak yang pasif, tidak militan ya. Gitu. Jadi kapan ya Walloni mau diajak debat? Nggak bakalan mau. Sampai jenggotanya mau. Iya. Jadi melalui media jadi membahas dia itu hanya membuang energi dan pekerjaan yang sia-sia. Karena itu kalau Ibu Uti misalnya terganggu dengan buku itu, ya Ibu Uti bikin buku juga. Ya, bikin buku yang bicara tentang keselamatan yang pasti di dalam Yesus Kristus. Dan itu yang kita bahas, kita bicara. Kalau perlu di sore begini kita angkat buku yang misalnya ditulis oleh Ibu Uti atau yang ditulis oleh Ustadz Muhammad Yasin. Kita bahas itu buku, nggak usah bahas buku orang lain. Ya. Sebab bagi saya ya, kebenaran apa yang kita bisa dapati pada seorang yang sudah murtad dari Yesus. Ya. Karena Alkitab sudah memberikan kategori lah. Coba baca 1 Yohanes 2 ayat 22, 21 dan 22. Tolong baca deh. Tolong baca. Iya. Coba baca. Iya. Coba baca deh. Jangan saya yang baca. Coba ya. Muhammad Yasin ada nggak? 1 Yohanes 2. 1 Yohanes 2. Coba tolong dibuka. 1 Yohanes 2 ayat 20. Ya, jalan. Lagi bawa mobil. Ayat 22 dan 23 coba. Saya tidak mau Bapak kalau ada tolong bacakan. Saya nggak pegang, minta tahu. Ada di dalam, saya ambil dulu ya. Ya ambil deh, ambil. Bentar. Ya. Saya biarkan orang lain, sebab ayat ini yang menjadi ayat perdebatan saya waktu persidangan. Halo. Kalau mana hostnya nggak ada yang lari. Biarkan kita tunggu aja Ibu Uti ambil Alkitab dan dia kan suaranya menggelegar ya. Suaranya nyaring. Saya lagi di jalan, lagi nyetir ini. Gak apa-apa, disambi. Sambi nggak apa-apa. Oke. Ini ada buku baru. Oke, Bu Uti. Ibu Uti baca, coba baca 1 Yohanes 2 ayat 22 dan 23 udah selesai. Oke, sebentar Pak. 1 Yohanes 2. Putus suaranya nih. Ayat 22. 1 Yohanes 2 ayat 22. Ayat 22 dan 23. Ayo baca. 22 dan 23 ya. Bentar ya, ini dia. Ya. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Sebab barang siapa menyangkal Anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku Anak, ia juga memiliki Bapa. Dan itu dia. Jelas. Siapa pendusta itu? Ya kan? Dia yang menyangkal ya bahwa Yesus adalah Kristus. Ya, betul. Karena itu kebenaran apa yang bisa kita dengar dari orang yang sudah menyangkal Yesus adalah Kristus. Ini siapa? Siapa sih? Ini siapa?
Saya bilang, maaf Pak. Mana host mana? Aduh. Kok ini tuan rumah tinggalin kita ya? Hilang. Iya maaf, ada telepon itu masuk dari tadi, itu siapa? Enggak. Halo. Yang lucunya tuan rumah kita ditinggalin sama tuan rumah, kita ngobrol di rumahnya, tuan rumahnya pergi. Bikin kopi ya. Aduh. Pak Manarfa. Ini kan lucu. Ya. Ini Pak Fadil Mulya tuh nulis buku tentang selubung yang tersingkap. Iya, Fadil itu teman saya, Pak, teman saya itu. Ya, bukunya juga harusnya mulai dipromosikan kali ya supaya banyak orang baca bukunya. Iya. Ya makanya seharusnya buku itu yang dipromosi, nggak usah kita promosi bukunya Yahya Waloni. Ya. Jadi kalau bisa nih Pak, mulai dibumingkan nih. Bagus nih bukunya Selubung yang Tersingkap. Ini sedang pesen juga. Ya. Iya. Boleh. Itu kan Diaspora TV sudah angkat ya. Iya. Dan kesaksiannya bagus juga. Dia gali dari dalam. Sebenarnya masih banyak buku yang bagus kan? Iya. Makanya si tuan rumah ini si Pak Arianto ini kan harusnya angkat buku yang lain aja gitu kan. Nah, saya juga punya buku kan ini, banyak saya punya buku ini juga. Ya. Apa juga Pak? Judulnya apa ya? Saya punya buku. Nih, ini kan kalau diangkat juga buku ini kan juga bagus, Harga Sebuah Keputusan. Oh iya. Ya, mungkin lain kali bahas tentang buku-bukunya kita kali Pak, dari kalangan kita. Itulah. Supaya Bagaimana Pak Parianto, saya juga ini saya mau live ini. Saya hari ini live juga, tapi masih panjang waktu sih. Cuman saya mau siapkan kan. Ya, tinggal kita dulu malah program saya, program Bersaksi untuk Sahabat di channel Galilea Network. Jadi ada kesaksian juga Murtadin. Iya. Loh, gimana ini saya mau tinggalin bagaimana nih? Kemana nih? Aduh, ini Pak Pendeta udah urus apa? Ada urus jemaat dulu kali. Aduh. Wah, maaf. Nah ini dia. Di tempat saya lagi gangguan signal nih. Dari tadi sih sebenarnya. Ada ikuti nggak? Kedengaran nggak kita punya pembahasan tadi? Nah nggak bisa saya ikutin. Jadi saya bilang kebenaran apa yang kita bisa dapat dari seseorang yang sudah menyangkal Yesus adalah Tuhan. Alkitab sudah memberikan status kan, seperti yang sudah dibacakan oleh Ibu Uti tadi di 1 Yohanes pasal 2 ayat 22 dan 23. Nah, karena itu saya katakan masih banyak buku-buku yang harus kita bahas yang lebih menarik. Ya, buku Saifuddin punya buku ada 6 apa 7 ya. Ada 5 atau 6 Saifuddin Ibrahim. Belum yang tadi Pak Fadil punya buku baru di launching kemarin. Nah, saya juga punya buku ini bisa mungkin diangkat ya tentang harga sebuah keputusan ya. Jadi masih banyak buku yang perlu kita bicarakan daripada buku yang saya katakan ya ditulis oleh orang stres itu ya. Aja. Oke. Ya. Mungkin lain kali Pak bisa bahas tentang bukunya Pak Fadil, bukunya Pak Saifuddin. Boleh, iya. Manor Saifuddin. Pak Saifuddin punya buku ada 5 apa 6? Ya. 7. Ada 7 ya? 7 sama dulu, ibu apa sih istrinya Ibu Ayu? Banyak ya. Dan apa namanya? Itu buku-bukunya sangat membekali jemaat itu untuk yang mau penginjilan. Oke. Jadi saya pikir ini ada Pak Cornelius ya. Luar biasa. Shalom. Ini. Shalom Pastor. Shalom Pastor. Manarfa. Iya.
Ya, Pak. Makanya Haleluya. Prianto, Belum. Ya, Ya. shalom Pak. Ustaz Wasikin, dan juga Ibu Uti. Salam. ya. Pak, berberkati. Jadi saya pikir nggak usah terlalu lama kita bicara menghebohkan dan mempromosikan Siap. bukunya Yahya Waloni itu kan. Karena udah jelas. Bu Uti, mana Ibu Uti tadi? Coba baca lagi tuh ayat tuh. Udah jelas tuh ayat. Ya. Udah jelas ayatnya kan di 1 Yohanes pasal 2 ayat 22 dan 23. Ya. Siapakah Ya. pendusta itu? Ya kan? Jadi Oke. Ya, saya pikir memang di ruang ini gitu ya, bapak-bapak yang luar biasa ini, bahwa kita tidak bermaksud merasa tersaingi, merasa gimana gitu ya dengan bukunya Pak Yahya Waloni, tapi justru bukan berarti saya lebih tertarik ya gitu untuk membahas buku ini. Tapi seperti yang disampaikan oleh Pak Yosua Muhammad Yasin atau mungkin Ibu Uti, bahwa tidak semua gitu loh, tidak semua anak-anak Tuhan itu atau mungkin orang percaya itu tidak seperti kita-kita ini yang lagi ada di ruang live pada saat sore hari ini. Artinya bahwa masih banyak di luar sana juga yang memang anak-anak Tuhan yang imannya dangkal begitu. Jadi ketika mereka menerima ajaran-ajaran yang tidak sehat, maka bisa jadi mereka akan seperti yang membuat buku itu. Maka itu sebabnya siaran pada saat sore hari ini itu bukan oleh karena kita gemetar seperti yang dibilang oleh Ustadz Munzir Situmorang terhadap bukunya Pak Saifuddin Ibrahim ya. Tapi justru ini adalah pesan ya, pesan kita kepada jemaat-jemaat Tuhan gitu loh. Ya, kepada jemaat-jemaat Tuhan yang masih awam atau mungkin yang masih belum mengenal atau paham sekali tentang firman Tuhan. Mungkin gitu Pak Menwar Pak. Sip. Jadi ya, bagi saya sudah sikap saya kan saya sudah utarakan tadi bahwa tidak ada keselamatan di luar Yesus Kristus. Yesus adalah Amen. Tuhan dan juru selamat ya. Amen. Nah, Yes. kalaupun dia menulis buku itu hak dia. Tetapi surga kita berbeda dengan surga dia. Ya kan? Jauh beda Pak. Karena Pastor. jauh sangat jauh ya. Iya. Dan surga kita adalah surga yang dibicarakan oleh yang punya surga. Ya kan? Ya. Amin. Orang yang dari Amin. surga, dan dia berkata tidak seorang pun yang datang kepada Bapa. Bapa itu di mana? Bapa itu di surga. Karena dia mengajarkan doa Bapa kami yang di surga. Kalau dia berkata bahwa tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, itu artinya tidak seorang pun yang datang ke surga kalau tidak melalui dia. Nah, karena itu kalaupun ada surga di luar dia, itu pasti surga berbeda. Ya kan? Nah, makanya kan jelas kan bedanya ya 72 bidadari dan seterusnya dan seterusnya. Iya kan? Oke. Apalagi Pak Cornelius. Nah kan kalau surganya misalnya sama dengan kita, ngapain saya susah-susah masuk Kristen lalu kemudian dipenjara, kehilangan banyak kesempatan jadi sesuatu di bangsa ini, ya kehilangan perlindungan orang tua, ya banyak mengalami aniaya. Ngapain? Ya kan? Aniaya sampai hari ini masih ada. Di rumah saya anak-anak lewat, mereka teriak, rumah orang Kristen, rumah babi begitu. Iya, istri saya mau bikin video biar dikasih viral begitu, mereka bubar gitu. Lah siapa yang ngajarkan mereka? Ya, tentu pasti ada. Itu pada saat selesai mereka ibadah pulang dari tempat ibadah, mereka jalan lewatin rumah kami terus teriak, rumah orang Kristen, rumah babi gitu. Ya mungkin karena rumah saya kayak kandang babi kali ya. Gak apa-apa gitu. Anak-anak saya aja suka dibilang itu orang Kristen, jangan bergaul, jangan main sama mereka. Anak saya itu masih yang nomor 4 sama nomor 5 kan SD. Nah itu mereka mengalami persekusi juga, dibully. Ya.
Tapi kita udah biasa. Kalau surganya sama, ngapain kita susah-susah gitu kan? Enggak, beda surga kita. Allah kita juga berbeda. Gitu. Dan masuk surga di dalam Yesus pasti. Di sana ya, mudah-mudahan. Makanya saya tegaskan, saya lebih memilih murtad dari Islam daripada murtad dari Yesus. Ya. Murtad dari Islam, ya Al-Quran bilang ya neraka. Ya. Tetapi saya tetap di Islam, surganya ya belum tentu. Karena banyak ada tahapannya kan. Ya. Tapi kalau di Yesus kasih kejaminan masuk surga. Kalau keluar dari Yesus, ya mampus. Binasa. Gitu kan. Terkutuk. Nah ini yang perlu kita ajarkan kepada jemaat. Oke, mungkin ada di sini Pak Pastor Cornelius yang baru masuk, ya. Gimana kira-kira Pak Cornelius nih? Ya, kalau buat saya, kita kan sudah memiliki kepastian yang pasti. Ya. Seperti yang hambanya Bapak Monarva sampaikan tadi ya. Di dalam kekristenan kan bukan mudah-mudahan, itu jalan pasti. Dan surganya bukan surga dongeng, kan begitu ya. Ya, ketemu bidadari dan sebagainya seperti itu. Itu surga kita, itu surga yang pasti, yang sudah dikatakan ya oleh Tuhan Yesus sendiri ya. Ya, oleh Tuhan Yesus sendiri juga sudah mengatakan melalui banyak yang menceritakan di dalam kitab Wahyu. Ya, pewahyuan yang diterima oleh Yohanes ya di Pulau Patmos, di sana juga menceritakan tentang surga. Itu surga yang pasti. Bukan dongeng, bukan cerita gitu ya. Kalau di seberang sana ya kan masih mudah-mudahan, belum jelas gitu loh. Kalau kita sudah memiliki surga yang pasti, ya kita harus tetap kokoh teguh ya di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang memiliki surga itu sendiri. Seperti itu, walaupun memang ya penyesat itu kan pasti ada. Penyesat itu kan pasti ada ya. Siapa itu? Ya pendusta seperti yang tadi dikatakan ya. Itu ada. Kalau ada yang menulis buku tentang seperti itu, ya kita nggak usah terlalu dipusingkan gitu ya. Itu kan setiap orang punya hak, punya pendapat ya, bisa dituangkan melalui apa saja ya kan, melalui media seperti ini, YouTube, melalui ya buku ya segala macam ya. Kita nggak perlu terpengaruh dengan hal itu. Memang kalau sore hari ini kita membicarakan tentang hal itu ya, tujuannya kan supaya kita orang-orang yang sudah di dalam Tuhan itu diberikan bekal, berikan pengertian yang benar supaya tidak disesatkan, kan seperti itu. Mungkin bisa saja kan bagi orang-orang percaya yang masih imannya dangkal, itu kan ya membaca buku atau mendengar kesaksian-kesaksian dari mereka, itu bisa saja sebagian itu ya mungkin meninggalkan Yesus, bisa saja. Nah, tetapi kita yang sudah mengerti dan mengetahui kebenaran dan yang kita hidupi, ya kita memberikan pemahaman bagi saudara-saudara kita yang sudah percaya pada Tuhan Yesus supaya mereka tetap kuat, tidak disesatkan, karena di dalam Yesus itu ada kepastian seperti Amen. itu ya, sekalipun ada tantangan ya seperti Pak Monarva tadi yang ceritakan ya, bahkan ya sampai anaknya juga mengalami persekusi dan ada beberapa orang yang lewat depan rumahnya yang mengatakan hal seperti itu ya. Itu kan bagian dari kita mengiring Tuhan ya kan. Betul. Setiap orang yang mengikut aku akan mengalami hal yang seperti itu kan ya, mengalami aniaya ya, dalam bentuk apa saja seperti itu. Tapi yang jelas surga kita itu surga yang pasti, dan Tuhan ya janjikan kita itu menerima ya mahkota ya kalau kita setia sampai akhir kan gitu ya. Ada mahkota yang Tuhan sediakan seperti itu. Dan ini hamba-hambanya yang luar biasa semua di ruang live streaming ini ya, ini menguatkan setiap pemirsa semua tentunya seperti itu. Mungkin saya seperti itu aja ya Pastor ya. Baik, terima kasih Pastor ya untuk tanggapannya yang luar biasa pada saat sore hari ini. Mungkin saya coba kembalikan dulu kepada Om Yosua ya sebagai
Sebelum narasumber lanjut, utama pada saat sore hari. saya pamit ya. Sebelum lanjut saya baik. pamit ya, karena Ya. saya mau persiapan, ada persiapan mau live Pastor. juga saya. Persiapan ya. Ini saya Oke. sebentar Oke. live juga nih jam 5 nih sama Pak Oke, Muhammad thank you Kacil. para hambanya, Pak Monarfa. Thank you. Oke. Ya, Sudah salam masuk Tuhan ya. memberkati God ya. bless ya. Pak Monarfa. Oke. Oke. Iya, iya. Wah. Iya, Pak. Oke, gimana Om? Silakan Om Oke. Yosua. Nah, Iya, Pak Yosua. Saya nggak ngikuti dari awal nih. Maaf tadi. Nah, apa yang Ada kesibukan. Wah. Ada gangguan Sinyalnya, juga itu. sinyal, ya. Iya. Nah, Iya, iya. Ya udah ada saya Ibu pamit. Uti. Iya nih. Oh. Halo, Ibu Uti. halo. Dengar nggak? Iya Ibu, bisa Bu bisa. Heeh. Iya. Mau pamit juga ya? Persiapan live juga. Tapi kata Oke, nggak apa-apa. Biarkanlah saya sendiri, Iya, Bu Bapak-bapak. Uti. Pak Cornelis Biarkanlah katanya saya sendiri di sini. Iya, iya. Ya. Bagaimana, Bu? Pak Cornelis kata mau sama Pak Kacil jam 5. Mau Iya, live jam sama 5. Pak Kacil. Iya, Loh, iya. Pak Kacil janji sama saya jam 5 kan? Loh? Live. Oh, ini Bagaimana sudah Double berarti. Wah, gimana ya? Gimana, Gimana Pak itu? Kacil? Waduh, Tapi dia Pak iya ini. Kacil nih. suka lupa soalnya. Oh, Diingatin aja. Pak Ya Kacil udah, suka saya- lupa. iya, saya coba itu hubungi dia Nah. ya. Heeh. coba Bu Iya. dikonfirmasi karena dia dari hari Sabtu dia. Udah Kalau Pak saya Kacil jam suka 5 lupa tadi itu, baru diingatin. kita itu katanya oh bisa ketemu gitu kan. Makanya sudah saya bikin schedule-nya itu. Iya, jam 5 Diingatin masa? aja, suka lupa Pak Kacil. Iya, Oh, mari Pak. gitu Ya. ya. Iya, sama Iya, saya. iya. Putih ya, Tuhan berkati. Iya, ayo dah. Pak Kacil kan, Salam. yo oke, God bless Bu. Ya. Ya, Pak Kacil kan Oke. banyak sibuknya gitu kan. Oh, kadang lupa ya hambanya ini ya. Benar. Iya. oke. Ya, ya. Iya. gimana, Om Yosua? Gimana, Pastor? Ya menurut saya seperti itu. Apa yang disampaikan Pak Monarfa, Pak Cornelius, Pak Samuel dan Ibu Ti. Ya satu hal saya sih ya apa yang dikatakan Pak Yahya supaya jangan sampai kita orang yang sudah Wah, jaringan ini. Jaringannya ya itu. putus-putus ya. Terus jangan tuh jaringannya oke. Oke, apa kita sudahkan aja? Iya, sepertinya kurang bagus, kurang mendukung nih signal nih. Ya, sinyalnya ya. Heeh. Oke. Oke deh, boleh dah. Doa aja ya. Kita tutup aja lah. Heeh. Coba Pak Ya. Ya, ya. Cornelius berdoa, Pak. Baik, baik. Baik, Pak, sebentar. Ya. Sebentar, Pak ya. Hambanya Pak Cornelius berdoa. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat sore hari ini Tuhan. Kami hamba-hambamu telah Tuhan berikan kesempatan untuk melakukan live streaming, mengadakan sanggahan tentang sesuatu yang tidak benar ya Tuhan. Untuk itu biarlah apa yang kami bicarakan pada sore hari ini Tuhan bermanfaat bagi setiap orang yang saat ini mengikuti live streaming Tuhan, bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Di luar Yesus adalah kebinasaan. Karena yang Ya. menjamin kepastian keselamatan hanya Engkau ya Tuhan. Untuk itu Bapa, Terima kasih. memberikan keteguhan, ketetapan iman bagi setiap kami semua, khususnya bagi para pemirsa YouTube pada sore hari ini dimanapun berada Ya, ya Tuhan. Biar imannya makin mantap di dalam Tuhan. Amin. Terus menyertai kami semua hamba-hambamu dan umatmu dimanapun umatmu berada. Dan Tuhan berkati Haleluya. hamba-hambamu di tempat ini ya Tuhan. Bapak Perianto Samasi, Pak Samuel Wasikin, Pak Muhammad Ya. Yasin, Ibu Uti Watimena, dan juga Pak Monarfa yang sore hari ini sudah bergabung di dalam acara live streaming ya Tuhan. Engkau terus memakai Oh, setiap kami semoga sebagai alat yang dahsyat di tangan Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Engkau juga Haleluya. berkati Tuhan channel ini ya Bapa, agar menjadi Amin. tangan perpanjangan Tuhan untuk jiwa-jiwa boleh mendengar kebenaran yang sebenarnya itu ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hidup kami di dalam tangan Tuhan, hanya demi nama Yesus Kristus Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Amin.
Ya. Baik, terima kasih ya. God bless Tuhan ya semua. Tuhan berkati. Shalom. Berkati shalom. Ya. Tuhan berkati.